Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Baik, dalam video kali ini saya menambahkan satu teori lagi berkaitan dengan mata kuliah kita, teori kepribadian 2. Nah, satu teori yang saya tambahkan ini sesuai dengan penjelasan saya di video sebelumnya akan berkaitan dengan dua tokoh teori yang sebelumnya, yaitu Allport, Raymond Cattell, dan yang terakhir adalah Eysenck. Kenapa berkaitan? Karena ketiga tokoh ini membahas mengenai bagaimana pengaruh sifat, kondisi biologis, dan juga lingkungan yang membentuk bagaimana kepribadian seseorang. Nah, di video sebelumnya juga saya menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk memahami biografi dari seorang tokoh terlebih dahulu, karena ini akan membuat kita memahami bagaimana dasar dari tokoh tersebut dalam menjelaskan kepribadian manusia. Nah, nama lengkap adalah Hans J. Eysenck. Nah, kemudian ini adalah latar belakang yang saya sebut sebagai biografinya. Nama lengkap Hans J. Eysenck, kemudian lahir di Jerman pada tahun 1916, kemudian memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan begitu ya yang dirasakannya, karena kedua orang tuanya harus berpisah ketika Eysenck itu berusia 2 tahun. Kemudian Eysenck ini harus dirawat oleh neneknya, artinya harus dibesarkan oleh neneknya. Namun hal inilah yang kemudian membuat Eysenck itu mendeskripsikan bagaimana sikap neneknya. Neneknya ini memiliki sifat-sifat yang sesuai yang diharapkan oleh dirinya, yaitu tidak egois, kemudian sabar, sangat peduli dengan kondisinya, kemudian baik baginya karena mampu membesarkan dan merawat dirinya. Nah, Eysenck ini kemudian tinggal sampai usia 18 tahun bersama dengan neneknya. Ini juga yang menjadi pemikiran Eysenck berkaitan dengan bagaimana pola-pola tingkah laku yang terbentuk pada diri seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana dasar bawaannya dan juga bagaimana lingkungannya. Mengenai pandangan dasar dari Eysenck. Jadi menurut Eysenck itu ketika kita mempelajari suatu ilmu, terutama di psikologi ini, kita harus mencari sumbernya, harus memiliki keyakinan atas sumbernya. Hal ini kemudian yang membuat Eysenck itu sangat meyakini bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia itu harus terukur, harus ada polanya yang terukur. Namun Eysenck sendiri juga memahami bahwa ketika saat itu belajar psikologi, dalam hal ini adalah perilaku manusia, itu sebenarnya belum jelas juga apa yang harus diukur. Nah, ini kemudian mendorong Eysenck memunculkan suatu alat ukur yang dapat melihat pola-pola perilaku yang dimunculkan pada seseorang, sehingga ketika kita mendengar Eysenck itu akan sangat terkenal dengan suatu tes, di mana tes ini sebagai alat ukur untuk melihat pola-pola yang menjadi perilaku yang nanti kita gambarkan sebagai kepribadian pada diri manusia. Kemudian selanjutnya adalah Eysenck juga meyakini bahwa ketika kita belajar mengenai perilaku manusia ini didasarkan juga bagaimana analisis faktor yang ada ketika kita membuat suatu pengukuran pada perilaku manusia. Nah, oleh sebab itu kemudian muncul yang tadi saya sebut di dasar yang kedua adalah perilaku manusia itu dilihat dari pola-pola yang kemudian pola-pola ini diukur menggunakan suatu alat tes tertentu. Alat tes ini kemudian dikenal dengan alat tes Eysenck Inventory. Nah, kemudian prinsip dasarnya adalah bahwa Eysenck ini mencoba menekankan bahwa pengukuran sifat ini merupakan suatu keharusan. Jadi ketika kita mau menggambarkan suatu kepribadian ya harus diukur terlebih dahulu perilaku-perilaku yang dimunculkan pada diri kita ini apa saja. Nah, kemudian dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tertentu. Tipe-tipe ini yang kemudian menunjukkan sifat-sifat atau trait pada diri manusia. Kemudian trait juga berpendapat dalam prinsip dasarnya adalah
yang mempengaruhi terbentuknya perilaku ini diidentifikasikan pada dua kondisi, yaitu dasar-dasar biologis atau kondisi bawaannya yang menjadi sifatnya, dan juga yang kedua adalah pengaruh dari lingkungannya. Sehingga ketika dua faktor utama ini membentuk bagaimana perilaku manusia, ini menggambarkan bagaimana dinamika kepribadian pada manusia itu sendiri atau pada diri kita. Yang pertama adalah bagaimana terbentuknya ekstraversi dan introversi, ataupun bagaimana yang kedua sifat-sifat atau trait neurotisme ini muncul pada diri kita, kemudian ataukah ada trait-trait atau sifat-sifat psikotisme pada diri seseorang ataupun pada individu ataupun pada manusia. Nah, di sini ada tipe introversi, neurotisme, dan psikotisme, dan juga masing-masing trait yang ada di dalamnya. Ekstraversi ini saya rasa dari bahasanya ekstra ini mempermudah kita ya untuk mengingatnya. Ketika ekstroversi berarti yang berkaitan dengan dunia luar, maka trait-trait yang dimunculkan di sini adalah trait-trait yang akan sangat nyaman ketika berada di dunia luar, misalnya di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan sosialnya. Maka trait yang dimunculkan adalah sosiabel, kemudian lincah, aktif, asertif dengan lingkungannya, kemudian riang, bersemangat, berani. Sedangkan ketika neurotisme, mudahnya ketika kita mendengar neurotisme itu berkaitan dengan kecemasan, maka trait-trait yang dimunculkan adalah berkaitan dengan trait-trait kecemasan, misalnya tertekan, takut, cemas, tegang, irasional, atau tidak berpikir logis ketika mendapatkan stimulus atau ketika mendapatkan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya, ataupun justru tipe yang ketiga yaitu psikotisme, yaitu yang berkaitan dengan trait-trait agresif pada diri seseorang, misalnya menindak perilaku kekerasan, dingin, impulsif, antisosial, tidak empatik. Nah, ini berkaitan dengan trait-trait yang ada di psikotisme. Nah, namun di sebelumnya tadi ada introversi, berarti ketika introversi ini adalah kebalikan dari trait-trait yang ada di ekstraversi. Kalau introversi ada di dalam, kemudian ekstroversi itu lebih menyukai atau lebih nyaman ketika dia berada di lingkungan luar atau sosialnya. Itu adalah tipe-tipe yang kemudian menjadi penjelasan mengenai dinamika kepribadian pada diri seseorang. Bagaimana proses trait-trait ini berjalan pada diri seseorang, maka ini menjadi gambaran dinamika kepribadian seseorang menurut teori Eysenck. Nah, kemudian perkembangan kepribadiannya bagaimana? Jadi, bagaimana terbentuknya kepribadian adalah dilihat dari pola-pola perilaku yang dimunculkan. Pola-pola perilaku yang dimunculkan ini tadi dipengaruhi oleh dua kondisi menurut Eysenck, yaitu sifat bawaannya yang sifatnya genetis atau biologis, dan juga dipoles oleh faktor-faktor lingkungannya. Mengapa? Karena sebenarnya ketika kita mendapat kejadian tertentu pada lingkungan, kita ini memiliki kehendak untuk menolak ataupun punya kehendak untuk mempertahankan kejadian itu tetap berulang pada diri kita, sehingga faktor dari dalam juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak atas kejadian yang ada di luar dirinya. Sehingga trait-trait itu tadi muncul di slide sebelumnya, trait-trait ini tadi muncul didasarkan pada kehendak bagaimana yang ada di dalam dirinya, dan bagaimana faktor-faktor lingkungan, terutama faktor bawaan atau yang ada di dalam diri ini mempunyai kehendak untuk mempertahankan atau menolak atas kejadian yang ada di sekitar dirinya. Itu adalah bagaimana proses berjalannya pola-pola perilaku yang kemudian kita gambarkan sebagai kepribadian pada diri seseorang. Selanjutnya adalah strukturnya, sehingga ketika kita sudah melihat prosesnya, dinamika kepribadian, berarti di dalamnya sebenarnya ada strukturnya, ada susunannya. Yang tadi saya jelaskan bahwa kepribadian ini di dalamnya ada pola-pola perilaku ya. Nah, di sini kalau kita jelaskan secara lebih spesifik, berarti pola itu kita gambarkan sebagai tipenya. Jadi sifatnya lebih umum, tipe misalnya apakah tipe dengan pola introversi, ekstroversi, ataukah neurotisme, ataukah psikotisme. Kemudian di dalam tipe ini tadi ada
trait-trait, ada sifat-sifat yang sifatnya lebih spesifik pada tipe tertentu. Misalnya apakah kita dominan memunculkan ekstroversi, maka trait-trait yang dimunculkan tadi adalah trait-trait yang sosiabel, lincah, ataupun yang aktif. Kemudian di dalam trait ini memunculkan habitat respon, yaitu respon kita yang cenderung sama berulang-ulang ketika kita menghadapi situasi atau kondisi tertentu atas lingkungan kita. Maka ini kita sebut sebagai habitat, karena berulang-ulang kita akan memberikan respon yang sama atas kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian yang lebih spesifik, maka kita sebut sebagai specific respon. Ini digambarkan sebagai respon kita pada suatu keadaan atau kejadian tertentu, sehingga respon ini sangat spesifik karena hanya kejadian tertentu kita memunculkan respon yang spesifik ini. Namun ini menjadi bagian yang ada pada struktur kepribadian seseorang. Nah, itu adalah struktur kepribadian. Namun yang namanya teori itu selalu memunculkan kritikan, maka oleh dari itu diperbaiki oleh teori-teori yang selanjutnya, di mana kritikan terhadap Eysenck ini adalah berkaitan dengan meremehkan kontribusi orang lain, namun membesarkan dukungan empirisnya. Ya, sebenarnya Eysenck punya bukti empiris, namun empirisnya sendiri yang menjadi dasar pembentukan kepribadian. Kemudian bahwa ketika terjadi temuan-temuan yang berlawanan atas teorinya, nah ini jarang sekali digunakan sebagai perbaikan. Nah ini hanya dari menurut sumber-sumber yang saya dapat ya. Ketika teman-teman mendapatkan sumber dengan teori Eysenck namun kritikannya ada lebih banyak atau mungkin kritikannya tidak ada, nah itu boleh ditambahkan. Kemudian ini adalah kritikan yang lainnya juga, bahwa terjadi terkadang tidak konsistensi berkaitan dua faktor yang mempengaruhi kepada kepribadian manusia. Nah, intinya ketika kita belajar teori kepribadian menurut Eysenck, kepribadian itu tadi merupakan suatu pola, di mana pola itu terbentuk karena adanya trait-trait, kemudian trait itu bisa bersifat habitat respon atau yang justru spesifik respon. Nah, ini adalah kepribadian yang dijelaskan oleh Eysenck. Sekian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.